Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Cahaya Hadis, tempat kita menggali hikmah dari sabda Rasulullah SAW. Saya Nur Hayani sebagai host pada episode kali ini akan menemani para pendengar untuk beberapa menit ke depan. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang dinamika komunikasi penyiaran Islam dalam perspektif hadis dan juga teknologi digital. Di samping saya sudah ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya sudah kita undang ya, yaitu ada Kak Nadila dan juga ada Kak Ayu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya, sebelum kita mulai podcast kali ini, langkah lebih baiknya kita mempersilakan dua narasumber kita ini untuk memperkenalkan dirinya dulu ya. Ya, untuk Kak Nadila saya persilakan. Oke, terima kasih Kak. Nah, jadi perkenalkan, aku Nadila Putri Borstorus dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya untuk Kak Ayu, saya silakan. Oke, terima kasih Kak Yani. Kenalin, nama aku Ayu Nurijain dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Jadi kita akan memulai bincang-bincang kali ini itu dari tema yang tadi ya, dari tema dinamika komunikasi penyiaran Islam dalam perspektif hadis dan digital. Langsung saja kita mulai ya bincang-bincang kita kali ini. Untuk Kak Nadila, mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar kita kali ini bagaimana sih pentingnya komunikasi dalam menyampaikan pesan ajaran Islam? Oke, baik. Sangat menarik ya Kak pertanyaannya. Iya, Kak. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW banyak menekankan saat berkomunikasi, baiklah menggunakan komunikasi itu dengan cara yang baik dan efektif gitu dalam menyampaikan pesan-pesan agama atau ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat gitu. Nah, dan juga Rasulullah bersabda yang berbunyi balighu anni walau ayah, yang dimana artinya itu sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini itu juga menunjukkan kepada umat-umat muslim gitu ya, bahwa menyampaikan pesan-pesan dakwah ini tuh sangat penting gitu dengan menggunakan komunikasi yang baik dan efektif gitu. Rasulullah juga dikenal sebagai komunikator yang sangat efektif nih dalam menyampaikan pesan-pesan agama atau ajaran-ajaran Islam kepada para mad'unya. Beliau juga menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dan juga pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh beliau itu banyak sekali hikmahnya gitu Kak. Udah? Oke, terima kasih ya Kak. Wah, sangat luar biasa ya. Baru saja pertanyaan pertama nih, tetapi sudah dijelaskan sampai ke inti-intinya gitu loh. Memang luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan penjelasan nih dari Kak Ayu. Bagaimana pula kita bisa memastikan konten yang kita sebarkan di media digital itu sesuai dengan ajaran Islam dan hadis? Terima kasih ya Kak Yani atas pertanyaannya. Nah, cara kita untuk memastikan kalau konten yang kita lihat itu yang disampaikan melalui media sosial itu tetap sesuai dengan ajaran Islam dan juga hadis. Yang pertama-tama itu kita harus selalu merujuk ya kepada sumber yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis yang sahih. Lalu yang kedua itu konten yang kita lihat itu memang udah diperiksa oleh ulama yang memiliki otoritas di bidang tersebut. Lalu yang terakhir itu kita juga harus menjaga niat kita nih. Niat kita awalnya itu kan untuk menyebarkan kebenaran dan juga menghindari penyebaran informasi yang nggak benar atau hoax. Nah, jadi jangan sampai melenceng dari niat kita tersebut. Jadi kalau kita lihat konten, nggak harus kita telan mentah-mentah, kita lihat dulu dari sumber yang kita percaya, kita lihat dulu itu benar atau enggak. Terus ya udah, kalau memang mau disebarkan lagi ke teman-teman atau ke orang yang lain, ya udah silakan disebarin gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Jawabannya sungguh sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi dari jawaban kakak tadi ya, ada sedikit pertanyaan dari saya nih untuk Kak Nadila. Selanjutnya itu bagaimana sih teknologi digital saat ini bisa digunakan untuk memperkuat
komunikasi penyiaran Islam di sekarang itu? Jadi teknologi digital sekarang ini itu lebih memiliki jangkauan yang sangat luas dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah dan juga lebih memudahkan gitu ya, dan juga lebih efektif sih. Seperti kayak media sosial, podcast, video YouTube, dan aplikasi-aplikasi lainnya itu sangat efektif gitu dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah gitu, lebih memudahkan lah gitu ya bagi para dai untuk menyebarkan dakwahnya. Kayak dai itu kan sekarang bisa tuh menyebarkan dakwahnya melalui live streaming di Instagram gitu ya Kak. Nah juga dengan adanya teknologi digital sekarang ini, dai itu bisa berinteraksi langsung gitu tanpa harus ketemu dengan madu'unya gitu, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan madu itu dengan langsung gitu tanpa adanya ketemu dulu gitu kan. Kayak contohnya dai ini melakukan live streaming di Instagram gitu kan pastinya ada itu orang-orang yang nanya tentang materi yang dai sampaikan gitu kan. Nah di situ kan dai bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut gitu tanpa harus datangi orangnya dulu gitu kan. Nah gitu sih, teknologi digital sekarang itu kayak lebih memudahkan para dai untuk menyebarkan dakwahnya gitu. Oh iya gitu ya Kak, sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi sebagai atau untuk para calon-calon dai ini, cara berdakwahnya itu tidak harus langsung gitu berpidato di depan semua orang, tetapi sekarang sudah bisa melalui YouTube, Instagram, dan juga sebagainya. Jadi nih Kak, saya ingin bertanya kepada Kak Ayu nih. Dari penjelasan Kak Nadila tadi, itu kan dari sisi positifnya. Mungkin ada juga tantangan dari teknologi digital ini. Jadi bagaimana sih dalam perspektif teknologi digital, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh penyiaran Islam? Yang pasti tantangannya itu adalah itu ketika kita menghadapi misinformasi atau yang disebut itu hoax. Karena kan yang apa sih, platform-platform itu yang memudahkan kita untuk berdakwah atau ngasih konten gitu kan, di situ juga pasti bakalan kita hadapi yang namanya hoax atau berita-berita palsu, entah itu ceramah palsu, hadis palsu, kan di mana sekarang itu banyak kali kan hadis-hadis palsu yang kita lihat. Nah itu tantangan yang paling sebenarnya paling yang memang kita hadapi itu dengan cara hati-hati gitu. Nah itu kita itu perlu strategi untuk menyaring informasi-informasi yang disampaikan di platform-platform media sosial itu sih. Gitu ya Kak. Jadi selain dari sisi positifnya tadi memudahkan kita untuk mendengarkan ceramah, atau kita sebagai dai untuk berceramah di depan orang tidak harus langsung gitu, ternyata ada juga nih tantangannya yang harus kita hadapi, seperti penyebaran hoax di zaman sekarang itu ya teman-teman. Terutama untuk kita para pendengar juga harus pinter ya, harus bisa berpikir kritis dalam menerima informasi-informasi yang kita terima dari luar. Oke Kak, terima kasih ya. Sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini nih, saya ingin bertanya juga nih Kak, untuk kedua para narasumber kita hari ini, itu apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada pendengar setia Cahaya Hadis ini tentang pentingnya menggunakan teknologi digital untuk penyiaran Islam dalam perspektif hadis, atau masih tetap berpedoman dalam hadis itu gitu? Oke, jadi pesan-pesannya untuk teman-teman yang bakal menonton video ini itu, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan dakwah atau ajaran-ajaran Islam kepada para mad'u atau masyarakat gitu ya, kita itu harus mengutamakan yang namanya kejujuran dan kebenaran ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah gitu. Dan juga ketika kita menyampaikan pesan-pesan dakwah itu, niatkanlah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Kak. Benar itu Kak Nadila. Nah dari sekarang mari kita gunakan teknologi digital yang di zaman sekarang itu sebagai alat untuk memperkuat dakwah kita, juga menyebarkan kebaikan yang pastinya, dan juga membangun komunitas yang positif dan yang produktif gitu. Gitu ya Kak, terima kasih ya Kak atas
semua jawaban dan ilmu yang telah diberikan di episode kali ini. Semoga semuanya yang kita terima itu bisa menjadi hikmah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Dan juga untuk para pendengar setia Cahaya Hadis, terima kasih sudah menonton podcast kami kali ini. Dan semoga bisa bertemu pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.